sekelompok ada penceramah yang ada anil minhajul wajib, yang meninggalkan metode yang wajib ketika memberikan ceramah. Siapakah mereka? Yakni semua penceramah pada saat ini, saat Imam Ghazali menulis kitab Ihya ini, semuanya itu dulu, apalagi sekarang saat berapa 1000 tahun kemudian, semua begitu meninggalkan cara yang seharusnya. Kecuali sedikit yang itu tidak kita kenali, tidak bisa kita sebut. Kalau desa ini menggunakan persentase, ya persentasenya ya 90% ke atas pelakunya. Mereka sibuk kalau ceramah itu suka menyampaikan hal-hal yang kontroversial, ya, kontroversial, menggunakan kata-kata, diksi, kalimat, pernyataan, statement yang keluar dari aturan syariat dan akal. Jadi apa maksudnya? Supaya digrop saja, supaya apa? Supaya viral. Kalau sekarang dianggap aneh kan, terus kemudian viral itu rasa dianggap aneh dengan fenomena baru misalnya. Kelompok ini apa? Ada di antara kelompok ini syaghafu bi tarayatul lugati wa tasjil afal. Jadi suka memperindah kata. Contohnya antara lain melalui sajak-sajak. Sajak-sajak, jadi menggunakan kata-kata bersaja, kata-kata yang indah, yang melambung tinggi, kata-kata yang membuai, kata-kata yang istilahnya apa ya, bisa memunculkan apa, orang terpengaruh, terpesona, terhipnotis, meskipun tujuannya mereka menyampaikan kata-kata itu tujuannya salah. Imam Ghazali memberi label kepada orang seperti itu syayatinal insi, manusia berbentuk setan berbentuk manusia. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Ini jika dibandingkan dengan kelompok penceramah sebelumnya, masih mending yang sebelumnya. Penceramah sebelumnya yang membicarakan tentang tasawuf, akhlak gitu ya, akhlak-akhlak mulia, tapi mereka tidak melakukannya, hanya membicarakan saja dalam ceramahnya, itu masih mending daripada ini. Kenapa? Karena yang kemarin itu masih dirinya sendiri tidak jadi baik, tapi orang lain bisa jadi baik, membuat orang lain baik meskipun dirinya tidak baik. Itu masih mending daripada kelompok ini. Kelompok ini itu sudah dia sendiri tidak baik, menyebabkan orang lain tidak baik, menarik orang pada hulu sebagaimana dia. Misalnya apa? Kata roja, optimis, berharap kepada Allah, itu dia sampaikan, terus kemudian diulas sedemikian rupa sampai kemudian membawa orang-orang yang seharusnya takut itu akhirnya roja, akhirnya berani dia melanggar syariat, melakukan maksiat, berani melanggar dengan cara maksiat dan mencintai dunia. Nah, ini apalagi jika penceramahnya sendiri itu apa? Pakaian, busana, kendaraan, aksesori, busana dan lain sebagainya yang dia kenakan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu mewah, menunjukkan ini memang ambisi dunianya kuat. Maka orang
kerusakan yang ditimbulkan oleh penceramah tipenya seperti ini itu lebih besar daripada maslahat yang dia berikan. Allah Ta'ala. Jadi ada model penceramah yang memang justru madorotnya, mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya. Tuh. Sekarang itu ya akeh ceramah. Jadi mengumpulkan dana dari jamaahnya orang menengah ke bawah secara ekonomi urunan sithik-sithik. Penceramahnya, ustadznya buat mobilnya mewah, pakaiannya mewah. Jadi akhirnya jamaahnya itu punya kesimpulan yang salah tentang ajaran agama. Ada kelompok lagi yang ini tadi menggunakan kata-kata yang indah membuat. Ada kelompok lagi yang penceramah yang andalanya apa? Hifdzi kalami zuhad wa ahaditsihim. Suka mengutip cerita-cerita kaum zuhud, pernyataan kaum zuhud mencela dunia itu dikutip di setiap ceramahnya. Ada yang ceramahnya di mimbar-mimbar, di mihrab, di imaman, khutbah-khutbah, ngisi acara di pasar, terus di berbagai tempat itu. Dan merasa kalau dia sudah hafal kisah-kisah, kuat-kuat pernyataannya para zuhad itu dia sudah sukses, nalal gharad, sudah mencapai tujuannya, dan dia sendiri sudah pasti dosanya diampuni, merasa tidak akan disiksa hanya karena bekal modal menguasai kisah-kisah para kaum zuhud dan bisa mengutip pernyataan mereka. Kelompok ini lebih lebih adharu min dulu liman qablahu, sesatnya lebih jauh lagi. Gitu. Jadi memang kamu misalnya ini contoh ilustrasinya yang mudah. Kamu berceramah mengisahkan kehidupan para sufi, mengutip kenyataan para sufi, itu akan mengesankan buat sampai adalah bagian dari kaum sufi. Lebih lebih terlihat hebat gitu, daripada kalau misalnya mengisahkan peristiwa yang biasa-biasa, orang-orang biasa yang kamu sampaikan dalam ceramah. Makanya ini lebih bahaya karena menggunakan kisah para sufi terus diungkapkan kemudian dalam framing yang salah. Jadi ngapusi melakukan kebohongan dengan berdasarkan pernyataan kaum zuhud itu lebih membahayakan dari pernyataan itu kamu karang sendiri, karena kebohongannya itu ya kebohongan kamu sandarkan pada pernyataan sendiri daripada bukan pada kamu sendiri. Kowe nek kepengen kelihatan hebat kan kudu sing mbok sampaikan hal hebat. Kalau sampaikan hal biasa ya kamu kelihatan biasa. Makanya di sini menunjukkan bahwa hal-hal yang mendalam, hal yang penuh makna itu bisa jauh lebih bahaya daripada hal yang datar-datar biasa saja. Penceramah. Wafil qadr.